Boleh bangkit berdiri dulu semuanya. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan perkasa? Boleh angkat tangan. Semuanya ya. Harus semuanya sih, kayaknya sih. Nah, siapa juga yang percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada semua kuasa di luar sana? Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh-roh jahat. Sudah percaya? Oke, amin. Semuanya percaya ya. Boleh bilang sama sebelah-sebelahnya, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Oke. Jadi kan sama-sama pujian, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Teman-teman banget ya semuanya. Dengan tulus dan semangat. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Bersama-sama sebelum kita mulai. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan buat kami. Hari ini kami ada di sini berkumpul bersama-sama dengan teman-teman firman kami yang bisa meluangkan waktu kami Tuhan untuk beristirahat. Pun hanya sebentar, dan kami bisa berkumpul di sini dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau
memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami juga dapat mendengarkan firman dan pulang dengan tidak tangan kosong, kami pulang membawa berkat Tuhan daripada yang kami daripada ini. Juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke sini, dalam langkah mereka, biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka. Semua teman-teman kami yang tidak hadir saat ini juga Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka dan dapat bertemu dengan kami lagi minggu depan. Tuhan, kami mau memulai semua kegiatan ibadah kami pada hari ini, biarlah semua berjalan dengan baik dan lancar, dan biarlah kami siap menerima firman Tuhan, menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, seperti biasa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Hengki Setiawan. Apakah semua sudah siap dengan firman Tuhan? Siap ya, saya yakin pasti semua di sini datang karena punya kerinduan mau dengar firman Tuhan bersekutu bersama. Kita mau mengucapkan hati kita dengan menyanyikan pujian bersama.
Selamat siang, saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus. Senang sekali saya kembali bisa hadir di tempat ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya suatu bahwa apa yang telah saya persiapkan ini pasti akan bisa menjadi berkat buat kita semua di tempat ini. Izinkan saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami, para penatua, kepada saudara-saudara yang beribadah di tempat ini. Yang jelas persekutuan ini sudah didoakan, dan kami percaya bahwa setiap orang di tempat ini akan mengalami jamahan Tuhan. Baik, saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, waspada terhadap serangan iblis. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa serangan iblis itu terkait dengan misalnya perdukunan, gitu ya, pegang jimat, wah, dan macam-macam. Ya, itu adalah salah satu bagian dari serangan iblis kalau kita tidak hati-hati. Kalau saudara suka bermain-main dengan kuasa kegelapan, ya, hidupmu terkait dengan hal itu, maka saudara akan gampang sekali mengalami serangan dari iblis. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, ini pengalaman saya, saudara ya, bahwa orang-orang yang suka bermain di dalam dunia perdukunan itu paling gampang dibebasin, saudara. Paling gampang dilepasin. Tapi ada satu bagian serangan yang itu yang paling sulit untuk dibebaskan. Nah, saya mau membagikan apa yang paling sulit. Ya, kalau soal dunia perdukunan itu paling gampang buat saya, nggak tahu yang lain. Ya, ini yang paling sulit, saudaraku ya. Saya akan mengajak untuk kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Ini teks Alkitab yang pertama. Ya, apakah kebaca? Kalau kebaca, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Di sini dikatakan, aku menasihatkan para penatua. Ya, jadi di sini Petrus lagi sedang kasih nasihat nih. Kepada siapa? Penatua. Nah, penatua itu siapa, saudara? Penatua ini adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Ya, kebanyakan pada masa itu, saudaraku, dan bahkan sampai sekarang ada gereja tertentu, saudaraku, yang memakai istilah penatua menunjuk kepada pemimpin gereja. Ya, kalau di HKBP itu sing tua, ya, kalau di GKI itu tua-tua, ya, di tempat kami itu penatua, sama aja, saudara ya. Itu menunjuk pada pemimpin gereja. Jadi, saudaraku, pemimpin gereja harus memperhatikan nasihat ini. Nah, nasihatnya apa, saudara? Coba kita lihat teks Alkitab yang kedua. Nah, ini nasihat yang kedua nih, saudara ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi, saudara, salah satu nasihat kepada para penatua, orang yang dewasa rohani atau disebut dengan pemimpin-pemimpin gereja adalah apa, saudaraku? Sadar. Ini iblis ini adalah satu pribadi yang aktif, ya, yang lagi sedang terus-menerus mencari celah untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan begini, saudaraku. Nasihat ini berlaku nggak buat kita? Kan kita bukan penatua. Iya kan? Kita kan bukan rohaniawan, kan? Ya, kita kan bukan anggota majelis, kita bukan sing tua, saudara ya. Oke, apakah nasihat ini berlaku nggak untuk kita, saudara? Buat saya begini, sangat lebih berlaku. Kenapa demikian, saudaraku? Simple buat saya, logikanya begini. Loh, yang tua-tua aja digoda, saudaraku, apalagi Anda. Ya kan? Yang tua-tua aja ingin dijatuhkan, dan memang iblis akan sulit menjatuhkan orang yang dewasa secara rohani. Tetapi iblis paling gampang menjatuhkan orang yang memang tidak dewasa secara rohani. Termasuk saudara dan saya. Gitu ya. Itu paling gampang, saudara ya, untuk menjatuhkan setiap orang. Ya. Nah, sekarang pertanyaan begini, saudara. Ya. Dalam hal apa iblis itu akan menjatuhkan orang-orang yang disebut dewasa rohani, ya, atau orang-orang seperti model kita yang paling gampang dijatuhi, tetapi ketika masuk ke sini, saudaraku, sangat sulit untuk kita lepas dari jerat ini. Ya, itu apa, saudaraku? Nah, sekarang kita lihat teks Alkitab yang ketiga, Efesus pasal 4
ayatnya yang ke-26 dan 27. Nah, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi salah satu serangan yang paling jitu untuk iblis menjatuhkan kita adalah lewat apa? Emosi. Lewat marah. Persoalannya begini, setiap kita sebagai manusia kan kita kan punya perasaan. Ya kan? Kesenggol mobil kita marah. Ya toh? Jatuh gelas kita marah. Ya, dan sebagainya. Dan kalau kita membaca dalam ayat ini, marah itu bisa menjadi sebuah tempat di mana iblis mengambil kesempatan. Nah, dikatakan mengambil kesempatan. Maaf ya, saya harus mengutip dalam bahasa aslinya. Kata kesempatan di situ dipakai kata topos. Ya, topos itu mempunyai dua arti. Ya, arti yang pertama itu adalah ruang kendali. Ya, jadi iblis itu dia bisa masuk sampai dalam sedemikian rupa dan mengendalikan hidupmu lewat marah itu. Nah, kita tahu suatu iblis itu dia punya tujuan apa, saudara? Ketika mengendalikan saudara, dia adalah bapak pembohong dan pembunuh sejak semula, kata Rasul Yohanes. Ya, jadi ketika dia mengendalikan hidupmu, dia mengendalikan itu apa, saudara? Dia akan membunuh siapapun yang ada di sekitar kehidupan saudara. Ya, dia membunuh karakter, ya, menghancurkan apapun, saudara. Lalu yang kedua, saudara, topos itu mempunyai arti selain ruang kendali, itu adalah tempat berpijak. Nah, kalau tempat berpijak ini masih lebih ringan dibandingkan dengan ruang kendali. Ya, tempat berpijak ini adalah merupakan sebuah tempat di mana iblis itu coba berusaha merusak hidupmu, belum sampai merusak orang lain. Tapi kalau saudara tidak sadar tentang tempat berpijak dalam diri saudara, dan itu telah merusak dirimu, maka dia akan masuk ke dalam dan merusak hidup orang lain. Itu artinya iblis udah naik tingkat. Dari tempat berpijak, lalu kemudian dia masuk ke ruang kendali, dan kemudian menghancurkan siapapun. Nah, saudara, menarik. Kata marah di sini bukan marah biasa. Kita boleh marah nggak, saudara? Boleh marah dong. Ya toh, kalau kita tegur orang, kita mesti dalam kondisi emosi yang tepat ya, marah yang tepat gitu ya. Ya kita boleh marah gitu loh. Tapi yang dimaksud marah di sini bukan marah dalam arti marah biasa, begitu, dalam mengoreksi orang gitu loh. Nah, marah di sini itu dipakai kata orge. Ya, orge. Orge itu dalam bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan suatu bentuk kemarahan yang menimbulkan sebuah pembalasan. Jadi, nggak ada yang namanya kata untuk kembali. No point of return. Jadi, tidak ada kata kembali, kecuali gua hancurin orang itu. Ya, kecuali gua hancurin papa gua, mama gua, adik gua, kakak gua, pacar gua, siapapun, saudara. Ya, saudara, saya ini terlibat di dalam pelayanan konseling kepada orang-orang yang sudah kena HIV dan AIDS. Itu namanya mesti dirahasiakan, saudara. Ya, saudara tahu, orang-orang yang khususnya wanita ya, yang terkena HIV, dia kalau dia punya punya kemarahan itu, saudara, kepada seseorang, ya, cara pembalasannya gimana? Dia akan lakukan hubungan intim, hubungan seks sama semua pria, saudara. Agar semua pria kena HIV. Nah, itu sudah pada tingkat di mana iblis mengendalikan dirinya untuk menghancurkan siapapun. Kadang-kadang saya pernah nanya, kamu nih sudah lakukan hubungan intim sama siapa aja? Supaya saya tahu gitu. Ya, maksudnya nanti supaya secara sosial itu ditolonglah orang-orang yang pernah ini supaya nanti dia jangan sampai kena AIDS-nya gitu, saudara. Ya, ada yang 30 orang, bayangin, ada yang di atas 50, bayang, saudara. Ya. Jadi, karena dia marah begitu luar biasa, saudaraku. Pertama dia marah sama pacarnya, begitu ya. Dan dia itu merusak dirinya, saudara. Dan tak kala dia udah nggak sanggup, saudaraku, nah itu iblis masuk ke dalam.
Dia menggunakan dirinya, motivasinya untuk merusak semua pria. Itu sangat mengerikan sekali. Dan saya ingin katakan saudara, kalau kita baca di dalam teks Alkitab yang ketiga, coba kita baca yang ketiga. Ini selaras loh, selaras. Ya, oke, kita baca sama-sama. Efesus 3 ayat 4 ayat 27. Kita baca sama-sama suku ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah. Oke, teks yang ketiga. Bukan teks yang ketiga nih. Yang keempat, sorry. Teks yang keempat ya, sorry. Yang keempat ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, suku tadi kata marah dalam ayat yang ke-26 pasal yang keempat. Ya, itu ada di bagian yang ketiga. Kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Nah, itu orge. Ya. Jadi ini orge, saudara. Nah, kalau saudara membaca Efesus pasal 5 ayat 31, ini bukan lagi sedang berbicara problem emosi yang terpisah satu dengan yang lain. Kepahitan berdiri sendiri, gitu ya. Kegeraman itu berdiri sendiri. Enggak, saudara. Pertikaian itu berdiri sendiri. Enggak. Ini lagi sedang berbicara tentang pohon problem emosi. Jadi itu satu kesatuan. Yang dimulai dari akarnya sampai pada buahnya. Akarnya apa dikatakan? Segala kepahitan, dan buahnya adalah segala kejahatan. Coba diklik. Ya, ini pohonnya nih, saudara ya. Ini pohonnya, saudaraku. Ya, itu pohonnya itu. Nah, coba saya mulai dari yang paling bawah. Akar yang paling bawah. Itu namanya pikria. Pikria itu artinya tadi kepahitan. Ya, kepahitan itu apa, saudaraku? Kepahitan itu adalah suatu luka batin yang saudara alami, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan saudara. Jadi kita tuh nggak bisa kepahitan kalau kita dilukai oleh orang yang sangat jauh dari kita. Misalnya kita lagi jalan nih, mobil kita keserempet, lalu kita marah, cuma marah aja. Ya, dan kita tidak akan mengalami kepahitan, saudara. Tapi kita akan mengalami kepahitan kalau misalnya begini nih, ya seorang gadis, ya dihianati sama pacarnya, begitu loh. Udah manis sepah dibuang, nah gitu loh. Itu yang terjadi tuh, ya di dalam konseling sosial saya, ya yang kena HIV itu, saudara. Ya, itu kepahitan, saudara. Jadi dia sangat pahit sekali dengan berapa pria yang telah menggunakan dia, yang habis manis sepah dibuang. Dan yang terakhir, aku kena HIV, saudara dia. Akhirnya dia balas, saudara. Nah, itu ya. Jadi ini segala kepahitan. Jadi suatu luka yang diakibatkan oleh orang yang sangat dekat. Itu bisa pacar, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, ya, bisa ya orang yang ada di sekitar meja kantor saudara, gitu loh. Yang mengkhianati saudara, waduh itu saudara akan sangat terluka, saudara. Ya, dan saudara langsung kita loncat ke atas. Itu kakia, itu buahnya suku kakia. Ya, kakos, ya itu kata bendanya. Ya, nah saudara, kakia ini saudara itu mempunyai arti sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di mana dia nggak peduli lagi dengan hukum, dia nggak peduli lagi dengan adat istiadat, dia nggak peduli lagi dengan yang namanya kemanusiaan. Jadi kalau orang yang sudah sampai pada tingkat kakia ini saudara, yang tadi, maka dia akan melakukan hubungan seks dengan siapapun supaya orang itu kena HIV. Kalau dia kepahitan antara suami dan istri, saudara, maka dia akan gampang menceraikan suaminya atau istrinya. Dia nggak peduli lagi dengan hukum Tuhan yang berkata apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan kalau dia sudah kena kaki ini, sampai kena kaki itu ya, dan maka akan berlaku, ya. Yang namanya uang itu nggak kenal, saudara. Dia akan makan siapapun, saudara. Ya, jadi saudara, ini mengerikan sekali. Ya, nah saya berharap saudara kita jangan sampai pada kaki ini. Dan saya membaca riset, saudara. Anda tahu, orang-orang yang gampang sekali menyediakan dirinya sebagai bom bunuh diri adalah orang-orang yang punya latar belakang kepahitan. Mau kepahitan sama kepercayaan lain, mau kepahitan sama orang tuanya, dan sebagainya, dan mereka akan menyediakan dirinya. Dan mereka akan melakukan sebuah pembenaran atas nama agama untuk menyediakan dirinya sebagai pembunuh diri.
Dan setelah diriset, saudara, boleh katakan 97% orang yang menyediakan dirinya untuk menjadi bom bunuh diri, itu karena punya latar belakang kepahitan. Jadi bukan karena faktor agama. Kalau dia nggak kepahitan, saudara, nggak gampang dia. Nggak gampang. Ya, nggak gampang, sangat sulit. Ya, tapi kalau dia punya kepahitan, nggak peduli dari agama mana saja, dia akan menjadi orang yang sangat fanatik, mengatasnamakan agama untuk merusak siapapun. Jadi agama dipakai, saudara. Jadi ini buat saya adalah merupakan serangan iblis yang paling mengerikan, saudara. Nah, coba kita lihat ya satu demi satu ya. Itu pikria tadi itu kepahitan, sudah jelas ya definisinya ya. Itu suatu luka batin yang disebabkan oleh orang dekat. Nah, kemudian kalau pikria ini nggak sembuh, nggak hilang, maka dia akan naik ke atas, namanya tumos. Tumos itu geram. Kalau bahasa kita itu senyo, tahu senyo nggak? Kesel gitu loh ya. Aduh, ya. Nah, ini kalau secara harafiah itu tumos itu, ya, itu diterjemahkan dengan wajah yang nggak enak dilihat. Itu wajah pemabok. Itu kalau zaman dulu satu ya, kalau orang mabok itu dipanggil dengan tumos, gitu, maksudnya wajahnya nggak enak ya, begitu loh saudara ya, pokoknya nggak enak lihat saudara, wajah yang cepat tua ya, lebih tua dari umurnya. Nah, coba lihat kiri kanan, lebih tua dari umurnya nggak? Jangan dibikin-bikin senyum, saudara. Ya, jadi dia tuh mikirin terus aku ya, sampai sedemikian rupa begitu jengkel sehingga tuh kelihatan mukanya itu adalah muka yang gak enak dilihat, saudara. Yaitu senyo. Kalau orang kayak bilang tuh kethin, makan ati tuh. Ini kalau ada orang Hakka ya, ya. Nah, orang Batak apa aku nggak tahu tuh ya. Makan ati itu apa tuh? Ya orang Ambon apa aku nggak tahu ya. Oke, ini tuh mas, saudara. Jadi dia akan mikirin terus dia pikirin, saudara. Ya, nah kalau dia nggak selesai dengan pikria, maka akan naik lagi tuh namanya orge. Nah tadi saya sebut orge itu adalah kemarahan. Ya, orge itu kalau saya boleh terjemahkan secara sederhana ini adalah menjadi gampang tersinggung. Itu aja. Gampang tersinggung. Jadi suatu kita nggak kasih pujian, dia tersinggung. Kita diem aja, tersinggung. Apalagi kita ngomongin yang nggak baik, lebih tersinggung. Satu kali suatu saya ini kan, yang namanya hamba Tuhan kan, kalau namanya ibadah, kalau baru selesai itu kan sering salaman kan ya, salaman. Nah satu kali suatu ada orang, lagi saya ngobrol, begitu lupa, saudara. Pulang, maksudnya kelewatan disalamin sama saya, pulang, saudara. Udah beredar tuh WA. Ini pendeta, nggak ada perhatian sama jemaat. Aku nggak disalamin. Itu saudara. Gara-gara nggak disalamin, dia lupa firman tentang pengampunan yang saya khotbahkan. Dia lupa, saudara. Oh, itu tersebar berita, saudara. Waduh, sejak itu saya hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Saya cari orang yang habis khotbah minggu selanjutnya, saya cari, oh ini orang ini ya. Langsung saya sodok di tangan, saya kasih senyuman, salaman. Tuhan berkati kamu ya. Dia pulang. Ditulis lagi WA. Tuh, dia ngeledekin saya katanya. Beda wajahnya. Ya kalau sama yang lain katanya begini-gini doang. Sekarang saya dibikin segini senyum, tapi tangan diperas begitu. Itu beda. Ini wah pendeta ini gimana? Gampang tersinggung, saudara. Coba tanya sama kiri kanan, lu gampang tersinggung nggak? Hati-hati loh. Saya mau kasih tau, ini serius, ini serius banget loh. Kalau Anda sudah sampai pada sebuah titik gampang tersinggung, hati-hati. Ya, Anda mesti ketemu sama seorang konselor Kristen untuk membereskan masalah luka batinmu. Sebab kalau tidak, engkau dengan siapapun akan gampang tersinggung. Nah, coba saudara perhatikan baik-baik, itu orge itu ada pada sebuah titik antara pertemuan batang dan akar. Itu disebut dengan apa ya? No point of return. Jadi tidak ada titik kembali. Nah, bagian merah ini itu internal. Jadi dia merusak ke dalam. Ya, merusak ke dalam, itu internal. Nah, kalau internal ini nggak beres, ya, ini kan tempat berpijak nih. Jadi pikria, tumos, orge, ini tempat berpijaknya iblis untuk menghancurkan hidupmu secara internal. Nah, itu kalau nggak selesai, maka eksternal.
Maka iblis akan menggunakan dirimu untuk eksternal, ngancurin siapapun. Nah itu, yang pertama apa tuh? Klauge. Klauge itu perkelahian. Jadi sudah mulai ada tindakan fisik. Ya udah mulai banting piring, gebuk pintu, begitu ya, tendang orang, jambak, saudara. Itu klauge. Nah, kalau pikria enggak disembuhkan, maka akan muncul blasfemia. Blasfemia itu adalah, ini cara kerjanya lebih halus dibandingkan dengan klauge. Klauge itu mukul perkelahian, saudaraku, ya nadanya kenceng, saudaraku. Nah, kalau blasfemia itu adalah fitnah. Dia akan memberikan sebuah fitnah kepada siapapun. Dia nggak perlu banting gelas, saudara. Dia ngomong, itu tuh si Raymond. Kamu tahu nggak? Dia sudah punya istri. Tapi di belakangnya, main perempuan. Padahal dia nggak begitu loh, saudara. Hancur, saudaraku. Nanti disebarin kemana-mana, saudara. Nanti semua orang bingung, ini siapa ini yang nyebarin? Itu blasfemia, saudara. Ya. Nah, kalau sudah sampai pada titik blasfemia, naik ke atas. Namanya kakia. Jangan merusak. Bahkan termasuk membunuh pun nggak apa-apa. Jadi dia ada rasa takut untuk membunuh orang. Ya, saudara, Anda pernah dengar kan ya di berita-berita, ya, seorang polisi ini, seorang polwan, bakar suaminya, hanya gara-gara apa, saudara? Uangnya dipakai oleh suaminya juga polisi, katanya untuk judi online. Tapi kalau buat saya sih terlalu sederhana ya. Buat saya terlalu sederhana, saudara. Untuk membuat yang namanya seorang polisi kok bisa membunuh suaminya polisi. Hanya gara-gara uang. Buat saya itu terlalu sederhana, saudara, motifnya. Ya, kalau seorang yang namanya psikologi forensik akan ketawa sih. Ya, kok cuma hanya karena ini sih, bakar suaminya begitu, pakai bensin. Ya, saudaraku, pasti karena hal ini. Nah, kita nggak tahu latar belakangnya apa, lagi masih didalami. Tapi saya percaya, saudaraku, bukan karena semata karena masalah judi online. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, yang membuat dia melakukan tindakan yang sangat nekat. Saudara bayangin, masih punya 3 anak yang masih kecil. Yang satu tuh masih bayi, saudara. Dan dia berani lakukan itu. Ya, nah, sekarang begini, saudaraku ya. Saya akan mengajar saudara untuk bagaimana kita bisa menang atas yang namanya kepahitan ini. Karena kepahitan itu menjadi tempat berpijak dan bahkan menjadi ruang kendali dari iblis. Kalau berpijak itu baru merusak hidupmu. Kalau ruang kendali itu, dia akan merusak siapapun. Ya, maka kita akan melihat di dalam ayat selanjutnya. Silakan diklik. Ya. Oke, kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, tadi kan ayat 31, saudara ya. Ayat 31 tentang kepahitan. Nah, sekarang ayat 32-nya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita baca ayat ini, saudara, ya bagaimana kita menghancurkan yang disebut dengan pohon problem emosi. Ya, firman Tuhan dengan begitu sederhana, saudaraku. Dan kadang-kadang orang bilang, ini mah terlalu klasik. Lukas, saya mau kasih tahu. Ini bukan persoalan klasik atau kontemporer. Ini bukan persoalan GKI atau Reform atau Pantekosta. Bukan. Ini persoalan firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa sembuh dari kepahitan itu? Nomor 1, saling mengampuni. Itu aja. Ya. Dan yang menarik begini, saudaraku, kata saling mengampuni di sini, ya, itu dalam bentuk nominatif plural. Ya, dalam bahasa aslinya. Anda mau belajar bahasa Yunani nggak? Saya kasih khusus gratis, saudara. Ya, oke, itu dalam bentuk nominatif plural. Itu artinya bukan satu, loh. Plural itu artinya bukan satu. Jadi segala macam kesalahan-kesalahan dilakukan oleh orang lain, segera ampuni. Dan itu dalam bentuk nominatif. Artinya ini adalah sesuatu yang ditekankan. Ya, jadi dari kalimat ini suatu yang ditekankan itu adalah saling mengampuni. Ya. Jadi saudaraku, semua kesalahan saudara mesti ampuni. Bukan berarti kita kompromi sama kesalahan. Bukan. Ya. Pertanyaan begini, waktu kita mengoreksi seseorang, kita mengoreksi karena kepahitan
atau kita mengoreksi karena aturan. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Ada orang yang mengoreksi karena kepahitan. Dia gunakan aturan untuk tekan seseorang. Tapi kalau dia nggak kepahitan, dia akan gunakan aturan mengoreksi seseorang untuk membuat orang itu menjadi lebih baik. Nah, dia nggak kepahitan, saudara. Ya. Nah, sekarang gini, saudara, ya. Dikatakan itu saling mengampuni. Nah, kata mengampuni itu dipakai kata, dasarnya itu adalah karis. Karis mai, itu ya, jadi dari kata karis. Karis itu adalah sebuah kasih karunia, anugerah. Jadi gini, dia itu nggak layak aku ampuni. Tapi yang namanya karis membuat kita mau mengampuni orang yang nggak layak kita ampuni. Ya. Nah, saudara tadi katakan semua kesalahan. Nah, saudara ada dua jenis kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan berat. Yang telah melukai saudara itu namanya KDRT. Itu kesalahan berat tuh, saudara. Ya, diputusin cinta. Waduh, itu kesalahan berat, saudara. Ya, tapi ada yang kedua nih, yang juga mengerikan juga, kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan-kesalahan kecil yang terus-menerus berulang-ulang dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan saudara. Contohnya saya, saudara, ya. Saya ini kalau sama istri saya, suatu istri saya tuh punya kesalahan kecil yang seringkali diulang-ulang sama dia. Misalnya pas kalau saya lagi tidur di kamar, dia itu nggak pernah kalau keluar kamar tutup pintu. Selalu begitu. Dan saya sudah ngomong, Yen, kalau kamu keluar kamar, tutup pintu. Saya sudah ngomong berulang-ulang, dan dia tetap buka pintu. Saya nggak ngerti kenapa, saudara. Dia bukan orang bodoh, arsitek, saudara. Dan dia punya gelar STH, dan Master Counseling Candidate, saudara. Bukan orang bodoh dia, orang pintar gitu loh. Ya, tapi di sisi lain saya juga punya semacam kesalahan-kesalahan kecil. Ini nih, kunci. Ya, saya ini kalau pulang ke rumah, kadang-kadang taruh kunci di mana-mana. Kantor di meja makan lah, nanti di mana. Pernah satu kali saya taruh kunci ini di kulkas. Saking aus tuh gue minum, taruh situ. Sampai gue bingung tuh kunci di mana. Udah istri saya marah-marah, saudara. Itu yang disebut dengan kesalahan-kesalahan kecil. Ya, taruh sepatu. Wah, kalau kita kan yang namanya pria yang bersih itu sepatu selalu di luar. Kalau saya enggak, saya main masuk aja, sampai di meja makan baru saya buka. Istri saya nggak bisa. Ya, tapi istri saya juga punya kesalahan-kesalahan kecil kayak pintu begitu, saudara. Waduh, saudara itu bikin repot. Tapi gini, saudara, ya, saya belajar ya. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh istri saya itu membuat saya belajar untuk setiap hari saya melatih pengampunan. Iya, saya setiap hari melatih pengampunan. Kalau dia buka pintu, lalu pintu itu ketutup, artinya apa, saudara? Hanya dua kemungkinan. Yang pertama, dia telah sadar. Yang kedua, dia udah nggak ada selama-lamanya. Lu ya dong, saudara. Saya tiap kali bangun tidur, aduh, pintu kebuka. Aduh, puji Tuhan, istri gue masih ada. Jadi itu kesempatan buat saya untuk apa, saudara? Untuk saya mendoakan dia. Tuhan, aku ampuni kesalahan dia hari ini yang telah dia perbuat, dia tidak tutup pintu. Setelah saya ampuni, saudara, besok lakukan lagi. Apakah kemudian saya ngomong ini, kamu nih ya, udah dari sebulan yang lalu, lagi gini. Oh enggak, saudara, yang namanya karis, ketika kamu mengampuni, itu artinya apa? Ketika dia berbuat kesalahan, itu sama seperti kesalahan baru. Jadi jangan diingat-ingat lagi yang lalu-lalu. Kalau diingat-ingat lagi, Anda belum selesai, itu numpuk tuh. Lama-lama iblis akan pakai. Ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saling mengampuni. Jadi saya setiap hari sering kan nggak doa Bapak kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kan kita mesti makan tiap hari kan. Kemudian apa lagi kalimat yang kedua? Nah, bukan kalimat langsung loh, ada kalimat perantaranya loh. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kemudian titik, enggak, koma. Dan, nah, jauhkanlah atau bebaskanlah kami daripada yang, lu lihat saudaraku ya, itu doa Bapak kami yang kita setiap kali kan, kalau gereja GKI, GPIB, HKBP, termasuk gereja saya, itu diucapkan terus tuh, doa Bapak kami. Saudara tahu nggak bagaimana kita mempraktekkan doa Bapak kami? Begini maksudnya gitu, kalau kamu bisa makan tiap hari kamu mesti mengampuni. Itu maksudnya. Ya, mengampuni setiap hari. Saya itu kalau makan,
Doa nih, Tuhan, terima kasih untuk capcay ini Tuhan. Nah, Tuhan ingetin, lu mesti ampuni lagi. Ampuni apa sama istrimu? Oh iya Tuhan, hari ini Tuhan dia nggak tutup pintu lagi. Dalam nama, jadi lihat capcay, lihat pintu terbuka. Kenapa Pak? Saudaraku begini ya, bagaimana Anda bisa ngangkat beban 50 kilo? Kalau Anda tidak pernah memulai dari kecil. Betul nggak? Dari 2 kilo, oh 1, oh 2, naik 5 kilo, naik 10 kilo, nanti lama-lama naik 50 kilo. Kenapa orang tidak bisa menguasai kemarahannya begitu luar biasa, saudaraku? Karena dia tidak terlatih mulai dari hal yang kecil. Saudara, saya yakinkan kepada saudara, kalau orang yang gampang marah, gampang meledak, saudaraku, dan gampang kasar, dia nggak pernah latihan dari awal untuk selalu mengampuni orang yang dekat dengan hidupnya yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Ayo, lakukan itu. Jadi kalau istrimu, suamimu, anakmu, kakakmu, adikmu, orang tuamu melakukan hal kecil, saudara jangan lihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Lihatlah itu sebagai sesuatu untuk Anda melatih dirimu, supaya kau kuat menghadapi serangan iblis yang lebih besar. Amin. Oke. Nah, saudara, yang menarik begini. Kalau kita baca saling mengampuni, ya, itu dalam bahasa aslinya, ya, itu dalam bentuk kata kerja participle. Maksudnya apa ya participle ya? Maksudnya begini. Ini suatu kata kerja yang nggak berdiri sendiri. Suatu kata kerja yang diakibatkan sesuatu yang lain. Yaitu apa, saudara? Kita baca kalimat selanjutnya. Sebagaimana, 1, 2, 3. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saku ini bukan kata kerja, saling mengampuni berdiri sendiri. Jadi gini, kalau Anda saling mengampuni tanpa Kristus, itu bukan pengampunan yang bersifat Kristiani. Dan itu bukan pengampunan yang akan menyembuhkan. Dan itu adalah sebuah pengampunan yang kemudian akan muncul sebuah kata-kata seperti ini, sabar ada batasnya. Tapi kalau Anda mengampuni dalam prinsip Christ-centered life, yang berpusatkan, hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Kenapa saya mengampuni istri saya? Kenapa saya mengampuni orang lain? Kenapa saya mengampuni papa saya? Kenapa? Kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Bukan sedang loh. Tuntas itu telah itu nanti sempurna. Saya pengen tanya, berapa dosamu yang diampuni sama Tuhan? Berapa banyak dosamu? Hah? Banyak sekali dosa kita. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah di dalam Kristus melalui kematiannya. Saya pengen tanya, apa hakmu tidak mengampuni orang yang bersalah padamu? Apa hakmu? Engkau nggak punya hak kok. Ampunilah orang yang bersalah padamu. Amin, saudara. Itulah yang disebut dengan pengampunan yang bersifat Kristiani. Kristiani itu dari kata Kristanos dalam bahasa Yunani. Itu merupakan ejekan buat orang-orang Kristen pada gereja purba. Kristanos lu, Kristanos itu kata-kata minyak, saudara. Tapi hari ini kata Kristanos itu begitu mulia. Menunjuk kepada orang yang radikal mengikuti Yesus. Kalau Yesus bilang ampuni, kita ampuni dengan radikal. Itulah kekristenan, saudara. Kekristenan tidak mengajarkan kita membunuh siapapun. Menghancurkan karakter siapapun, saudara. Ampuni. Ya, dan berbuat baik buat mereka. Saya ingin katakan kepada saudara, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah sembuh dari pengampunan? Ya, ini yang terakhir. Yang pertama, hendaklah kamu ramah. Orang yang sudah beres dengan kepahitan saudara, dia bisa ramah bahkan dengan musuhnya. Ramah di situ saudara dipakai kata splagnon, artinya belas kasihan. Dia lihat nih orang yang menyakiti saya, yang merugikan saya. Tapi ketika dia rusak ekonominya, dia tuh ada iba, saya akan bantu deh orang ini.
Minimal dia akan doakan Tuhan, kau berkati ekonominya. Dia bisa loh, saudara. Dan kalau saudara bisa berdoa seperti itu kepada orang yang telah melukaimu, Anda sudah sembuh. Yang kedua, saudaraku, adalah dikatakan penuh kasih mesra. Arti saudaraku, Anda bisa berbicara, bisa ngobrol, ya, bisa hangat tanpa ada rasa takut sama orang yang menyakiti saudara. Saudara tulus-tulus aja lah. Hati saya sudah beres kok dengan orang ini. Ya, saya bisa ngobrol. Kadang-kadang kalau ada orang ya udah sudah sakiti ya, dia nggak mau loh, melihat muka juga nggak mau. Benar ya? Ada orang mau dia lewat, saudara. Ya, itu belum sembuh loh, saudara. Ya, kalau orang sudah sembuh total, walaupun kamu nyakiti saya, selamat siang, apa kabar? Aku senang lo ketemu kamu, lo ya, Tuhan berkati kamu. Ini sudah sembuh, sudah. Padahal dia nipu saya, misalnya gitu loh. Ya, nah, ya saudara, itu artinya sudah sembuh. Oke, yang terakhir sahabat penutup. Silakan diklik. Mengampuni orang lain bukan untuk keuntungan orang yang kita ampuni. Jadi sahabat, jangan kita berpikir begini, enak aja, gua ampuni dia. Yang rugi gua kok. Enggak, ketika saudara mengampuni, saudara nggak rugi. Atau begitu sahabat kita mengampuni, nanti kalau dia berubah, baru aku ampuni. Enggak. Ya, mengampuni itu bukan untuk keuntungan orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Kita baca lebih lanjut. Ya, mengampuni orang lain bukan untuk orang lain yang kita ampuni, namun sama-sama kita baca, namun untuk Anda sendiri, supaya Anda itu nggak dikuasai sama iblis, itu aja. Apalagi nih, di saat Anda mengampuni diri Anda, maka Anda menjadi sehat secara emosional, sehat secara fisik. Orang yang kepahitan itu gampang kena kanker. Ya, nanti Anda beli baca buku Alkitab, Obat dan Kesembuhan. Baca. Ya, di situ ada statistik orang yang kepahitan setelah udah gampang kena kanker, saudara. Ya, apalagi itu? Nah, secara fisik, iblis tidak ada tempat pijak untuk merusak. Dan yang bahkan lebih dari itu, lebih jauh, Anda hidup dalam Kristus. Selama Anda tidak mengampuni, gue tuh kadang-kadang bingung ya, lu kasih persembahan ke gereja, lu ibadah, lu buka Alkitab, bahkan lu ikut paduan suara, lu ikut pembesukan, tapi hatimu penuh kepahitan. Gue bingung, lu ikutin siapa? Lu tuh ikutin siapa, saudara? Ya, saya khawatir, pelayanan itu sebagai sebuah tempat di mana engkau akan menjadi sepatu lompatan untuk merusak siapapun. Oke, saudara, mari bersama-sama kita hati-hati dengan serangan iblis. Salah satunya adalah kemarahan. Tuhan berkati saudara, mari kita berdoa. Siapa di antara kita hari ini kau berkata, di sini aku Tuhan. Aku tidak mau diserang oleh iblis dan diriku dipakai oleh iblis untuk menghancurkan diriku sendiri dan bahkan menghancurkan orang lain. Hari ini Tuhan, aku akan gunakan senjata iman, yaitu pengampunan. Aku akan praktekkan itu setiap hari untuk orang-orang yang dekat dalam hidupku. Aku akan ampuni mereka, bukan untuk keuntungan mereka, tapi untuk diri saya sendiri. Supaya saya memiliki sebuah emosi yang sehat, tubuh yang sehat. Yang berkata seperti itu, bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Dan saya akan berdoa, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi saudaraku? Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami menaruh tangan di dada. Kiranya Roh Kudus selalu membawa mereka untuk memandang Yesus. Kenapa kami harus belajar mengampuni? Karena kami adalah pengikut Kristus. Kristus adalah Tuhan kami, adalah Tuhan yang telah memberikan sebuah teladan terbaik. Di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, kami ingin katakan kepadamu, kalau tidak ada pengampunan, maka tidak ada keselamatan di kolong langit ini. Biarlah Tuhan, pengampunan yang kau berikan kepada kami, itu menjadi motivasi dasar kami, untuk kami mengampuni siapapun orang yang berbuat salah kepada kami.
Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kata yang percaya, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kalau saya boleh kesaksian sedikit nih Bapak Ibu ya, terkait dengan tema hari ini. Waktu nggak ya? Nggak banyak sih. Ya, jadi ya sebelum saya tugas hari ini, itu kebetulan banget di kantor saya, itu saya lagi ada salah paham lah sama teman saya gitu. Nah, dengan adanya konflik salah paham ini, itu sebenarnya lumayan membuat saya jadi tersinggung ya, dan itu merusak suasana hati saya lah. Nah kan saya harus mempersiapkan untuk pelayanan hari ini gitu kan. Udah deg-degan nih mau pelayanan dan ternyata diganggu gitu. Jadi suasana hati saya juga kurang bagus. Dan itu saya sadar gitu loh, saya ingat akan tema hari ini juga, waspadakan serangan iblis, serangan musuh ya. Saya tuh sadar kalau mungkin ini caranya iblis nih, untuk berusaha masuk, untuk berusaha mengganggu saya, mengganggu pelayanan saya lah, ibaratnya gitu. Ya saya sadarlah saat itu, kayak wah nggak bisa nih, mungkin ini cara iblis untuk berusaha mengganggu saya, merusak saya. Saya mau fokus, saya mau pelayanan, tapi cara kayak gini gitu kan. Ya saya ingat, saya berdoa dan saya bilang sama Tuhan, nggak bisa nih, saya mau fokus pelayanan dan tolong jangan jadikan sampai ini merusak dan mengganggu saya gitu. Dan ya, melalui firman Tuhan hari ini juga saya diingatkan untuk mengampuni, lepaskan pengampunan buat orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Saya juga bisa belajar untuk mengampuni dan lebih dekat dan membiarkan Tuhan tuh mengontrol kita lah. Jangan sampai iblis masuk dalam tubuh kita, merusak kita. Susah nggak sih menurut Bapak Ibu sekarang untuk mengampuni? Susah ya? Tapi kita pasti bisa ya, kita belajar sama firman Tuhan. Kita baca pengumuman dulu. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Hengki Setiawan untuk firman Tuhan pada hari ini. Terus pengumuman lagi, doa bersama hari Rabu tanggal 26 Juni jam 12.40 di ruang meeting internal audit gedung segitiga biru lantai 4, dan yang nggak bisa join juga bisa join via Zoom. Linknya ada di WA group seperti biasa. Next. Untuk PD berikutnya ada di Jumat tanggal 28 Juni 2024 dengan tema virus kepo. Apa itu ya? Dengan berbicara Bapak Evangelis Patrick Kuat. Oke, semua. Ya, saya minta Bapak Hengki untuk kembali ke dalam doa penutup dan berkat. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Hamba-Mu berdoa untuk PT Bogasari ini. Tuhan, hamba-Mu melihat di sini ada orang-orang benar. Kami berdoa Tuhan, selama ada orang benar yang berdoa untuk bangsa, untuk perusahaan, kami percaya perusahaan itu akan tetap eksis dan akan bahkan semakin kuat. Karena ada orang-orang benar yang mendoakan bangsanya, perusahaannya. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami, bagi orang yang percaya, biarlah ketika kami hadir di PT Bogasari ini, kehadiran kami adalah kehadiran kerajaan Allah, di mana di dalam perusahaan ini akan ada yang namanya damai, akan ada yang namanya kasih, akan ada yang namanya keindahan, akan ada namanya kerajinan, ada yang namanya sukacita memenuhi perusahaan ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Saudaraku yang terkasih, kembalilah ke kantormu dan lakukanlah tugasmu, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu dan keselamatan yang sempurna atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang dicurahkan oleh Allah Bapa dalam hidupmu. Dan diberkatilah engkau dengan kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus sampai Dia datang kembali. Maranatha. Amin. Silakan duduk, saudara.